Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian hari ini? Alhamdulillah, cerdas. Hafidz Quran, Allahu Akbar. Alhamdulillah anak-anak sekalian, saya akan melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pada pembelajaran 5, masih di subtema 2. Kita buka yuk buku tematiknya halaman 104. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Terlebih dahulu angkat tangan kita baca doa bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran 5. Namun sebelumnya saya bertanya apakah tugas di pembelajaran 4 sudah selesai. Jika anak-anak belum selesai nanti bisa dikerjakan ya sebelumnya di pembelajaran 4-nya. Baik anak-anak sekalian, kita buka halaman 104. Ini adalah gambar siapa? Gambar Pak Bejo ya. Jadi gambar Pak Bejo yang sedang mencangkul tanah, mencangkul di sawah. Kemudian yuk kita baca bersama-sama. Pak Bejo sedang bercakap-cakap dengan Benny. Wah, hebat sekali Pak Bejo. Sudah tua masih kuat mencangkul. Tulang otot tangannya masih kuat mengayun cangkul yang berat. Kakinya pun masih kukuh berdiri dan berjalan di lumpur yang pekat. Puji Benny. Betul sekali Ben. Pak Bejo terbiasa melakukan hal tersebut sejak remaja. Dia pun melakukannya sebatas dengan kekuatan dan kemampuannya. Dia tak pernah memaksakan untuk melakukan kegiatan yang di luar batas kemampuannya. Jika kita paksa, bisa-bisa tangan atau kaki kita cedera. Pertanyaannya, mengapa Pak Bejo meskipun tua, tapi dia kuat bekerja dengan baik, kuat bekerja berat seperti mencangkul di sawah? Karena Pak Bejo memiliki otot yang kuat. Baik, yuk kita lanjutkan. Ayo mengamati. Anak-anak sekalian, otot itu memiliki peranan penting ya. Memiliki peranan penting sekali. Jadi memiliki peranan penting dalam setiap gerak manusia, sama halnya dengan tulang. Masih ingat di pembelajaran dulu di subtema 1 bahwasanya alat gerak manusia itu organ gerak ada 2, ada yang organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Organ gerak pasif adalah tulang ya. Organ gerak aktif adalah otot. Kemudian kita lanjutkan. Coba kamu amati aktivitas sehari-harimu. Pada saat kamu memegang sebuah benda, organ tubuhmu yang paling berperan adalah otot. Apa definisi otot? Ini dicatat ya. Yang dicatat ini dicatat. Otot adalah, ini dicatat di buku tulisnya ya. Di buku tulisnya dicatat hingga ini. Baik, hingga ini dicatat. Ini dicatat yang saya
kotak ini dicatat ya di buku tulisnya. Jadi otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia. Jaringan yang ada di dalam tubuh manusia. Itu otot. Ya. Berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Apa fungsinya otot? Ada 3. Yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, pegang. Otot juga berfungsi menggerakkan jantung. Yang ketiga, fungsinya otot adalah mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Jadi otot itu juga berfungsi mengalirkan darah. Apa yang fungsinya? Ada 3. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya berjalan ya. Kemudian bisa juga menggerakkan jantung. Kemudian mengalirkan darah dan seterusnya. Baik, kemudian ini juga dicatat macam-macam otot pada manusia. Tapi yang saya garis bawahi saja. Yang saya garis bawahi ya. Ya. Oh ya, saya beri warna. Nah, ini dicatat. Yang saya beri warna macam-macam otot manusia. Ini dicatat. 1. Otot polos. Nah, ini dicatat semua ya. Ini penting. Ya, ini penting dicatat semua. Ini dicatat semua. Kemudian hingga juga di bawah ciri-ciri otot polos. Ini otot. Yang pertama otot polos, saya jelaskan dulu. Otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk sel-sel yang berbentuk gelendong di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ingat, satu inti sel. Nah, ini satu inti sel ya. Kemudian waktu kontraksinya itu 3 sampai 180 detik. Otot polos dan ya bisa dibaca itu sudah. Ini otot polos ini adalah tanpa kesadaran, refleks. Ya, sering kita sebut dengan refleks tanpa. Nah, ini otot polos. Ini gambarnya ya. Ini adalah otot polos. Ya. Baik, kita lanjutkan. Oke. Sekarang otot yang kedua ini juga dicatat. Ya. Otot lurik dicatat sampai ini. Ini sampai itu ya. Otot lurik itu dicatat ya. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Jadi itu ya, dinamakan otot lurik karena sisi gelap dan terang yang selang-seling. Nah, ini gambarnya. Ini juga dicatat. Nah, kalau gambarnya nggak perlu digambar, catatannya saja ya. Kemudian otot jantung yang ketiga. Jadi ada 3 apa saja? Otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot jantung ini dicatat ya.
Otot jantung, baik saya lanjutkan. Otot jantung ini dicatat sampai berhenti ini ya, sampai titik ini dicatat. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Itu otot jantung ya. Kemudian ciri-ciri otot jantung. Ini juga dicatat semuanya. Ini ya, mulai ciri-ciri. Ini juga dicatat ya. Silakan dicatat terlebih dahulu. Ciri-ciri otot jantung. Nah, gambarnya seperti itu. Otot jantung berbentuk silindris, memiliki perjabangan. Otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia. Itu adalah kemudian bekerja terus-menerus, tidak membutuhkan istirahat. Jadi jantung itu tidak ada istirahat. Kalau istirahat ya mati kita. Jadi makanya otot jantung tidak pernah beristirahat. Jadi otot ada berapa? Ada 3. Satu, otot polos. Ini gambarnya. Ya, ini otot polos. Kemudian otot lurik. Kemudian otot jantung. Pintar sekali. Sekarang ayo kita coba. Di mana letaknya otot-otot tersebut? Nah, yuk dicoba, ditarik garis ya. Nah, kita lanjut. Yang sudah selesai bisa dilanjutkan. Ayo berkreasi. Ya, itu percobaan ya. Jika anak-anak sempat nanti bisa bikin itu, tapi menurut saya kita lanjut aja. Ayo membaca. Nah, nanti ini tugasnya anak-anak rekam suaranya, kemudian kirim via WA ya. Boleh. Tugas. Jadi tugas di sini. Tugas rekam ya, direkam. Nah, oke, coba saya ya tugas rekam. Jadi ya tugasnya rekam ya, rekam bacaannya kalian. Nah, terus dibaca hingga kemudian selesai ya. Anotasi berkas, edit, anotasi. Oke. Proses. Maaf, kita kembali. Alat kolom tampilan open sorotan sip. Jadi kita lanjutkan, ini dibaca ya. Nah, setelah dibaca ini tugas 2, tugas yang kedua. Jadi tugas yang pertama tadi adalah membaca. Oh ya, ini ya dulu. Ini dikerjakan, ini gampang ini. Nah, yang harus dikirim ke saya adalah tugas membaca. Tugas ini nomor 1 ya. Baca, direkam, lalu ini kerjakan ya. Nomor 1, 2 kan sudah paham. Tentukan ide pokok masing-masing paragraf. Kan tahu sudah bagaimana, kan sudah diajarkan pada episode sebelumnya. Oke, itu anak-anak sekalian. Kemudian saya akan menjelaskan tentang cover. Ini pelajaran SPDP
Bahwasanya kita pernah belajar yang namanya gambar, jenis gambar gambar itu ya, gambar apa namanya itu, jenis gambar jenis gambar ya. Jadi ada kemarin kita pernah belajar gambar apa itu ya, sudah lupa saya. Gambar, aduh ya Allah, apa itu? Gambar, aduh, gambar kreasi itu gambar apa namanya ya? Tuh, Allah, apa ya? Ya, jenis-jenis gambar. Kita lanjut ya, bahwasanya bukan dekorasi gambar. Gambar ilustrasi, mohon maaf, saya lupa. Kita sudah pernah belajar tentang gambar ilustrasi. Ini adalah salah satu contoh gambar ilustrasi, namanya cover ya. Cover ada yang hanya tulisan saja, dan ini namanya cover sederhana. Ada yang penuh dengan gambar. Ada gambar ilustrasinya dan judul. Nah, jika anak-anak sekalian mampu dan membuat cover buku misalkan, buatlah cover buku judulnya Otot Manusia ini. Ya, caranya adalah anak-anak sekalian gambar otot. Setelah itu judulnya, kasih judul buku, gambar di sini otot manusia lah, seperti itu. Nah, tapi ini tidak usah dikumpulkan, maksudnya tidak usah dikirim hari ini. Yang harus dikirim hari ini adalah tugasnya ya, adalah tentukan ide pokok dan membaca otot manusia. Jadi anak-anak sekalian itu yang bisa saya kirim ya. Kalau yang ini anak-anak sekalian, silahkan anak sekalian yang bisa mengerjakan dan membuat otot itu, buat gambar cover. Yang suka gambar silahkan. Atau misalkan covernya itu gambarnya ditempel dari print-printan, ditempel bisa ya, kasih tulisan otot manusia. Nah, ini silahkan dikirim via Classroom soal-soalnya, jawabannya ya, tugasnya, atau dikirim via WA ke Japri. Terima kasih, selamat mengerjakan. Mudah-mudahan anak sekalian selalu dalam lindungan Allah, diberi kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Kiranya hanya ini yang dapat kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.